lanjut, di sini saya akan membahas tentang radikal bebas, senyawa antioksidan, dan jahe. Nah, radikal bebas itu menjadi penyebab berbagai skala penyakit yang terlibat seperti penyakit degeneratif, seperti patogenesis, penyakit diabetes, kerusakan hati, kanker, gangguan saraf, serta proses pembunuhan. Untuk mencegah kerusakan sel yang diakibatkan oleh radikal bebas tersebut, tubuh kita membutuhkan senyawa antioksidan. Nah, apa itu antioksidan? Antioksidan itu merupakan senyawa yang dapat menghambat radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, sehingga penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas tersebut dapat terhambat. Nah, senyawa antioksidan itu dapat kita jumpai pada tanaman jahe. Jahe merupakan salah satu tanaman obat yang kaya mengandung metabolit sekunder. Nah, jahe-jahe itu mengandung yang namanya gingerol, di mana gingerol ini memiliki aktivitas antioksidan, anti tumor, antibakteri, anti-inflamasi, dan anti arsinogenik. Nah, yang dimiliki oleh jahe ini berasal dari golongan flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri yang berperan sebagai agen biologis penting, termasuk sebagai antioksidan alami yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar dari metode DPPH, terutama pada menguji antioksidan pada ekstrak jahe. Nah, sebelumnya metode DPPH itu digunakan untuk mengukur aktivitas penangkap radikal bebas pada suatu senyawa. DPPH ini merupakan radikal bebas stabil yang berwarna ungu yang akan berubah menjadi kuning ketika bereaksi dengan senyawa antioksidan seperti pada ekstrak jahe. Nah, perubahan warna tersebutlah yang menunjukkan adanya donasi atau perpindahan elektron atau atom hidrogen dari antioksidan yang menetralkan radikal DPPH tersebut. Untuk pengukuran sendiri itu dilakukan dengan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 515 nanometer untuk melihat penurunan absorbansi yang terjadi. Kemudian, jika semakin besar penurunan absorbansi, maka semakin tinggi aktivitas antioksidan dari sampel. Nah, sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu uji PDDH antioksidan pada jahe. Di sini, prinsip uji PDDH itu bertujuan untuk mengukur kemampuan antioksidan ekstrak jahe. Terus pengukurannya itu penurunan intensitas warna, absorbansi diukur dengan spektrofotometer pada 517 nanometer, dan mekanismenya antioksidan dalam jahe menetralkan radikal PDDH. Perubahan warna biasanya itu dari ungu tua menjadi kuning muda, yaitu terjadi ternetralisir. Lalu cara melakukan ujinya yaitu yang pertama membuat simplisa. Nah, itu kita siapkan sampel jahenya, terus tuh kita melakukan ekstraksi. Nah, terus tuh kita melakukan screening fitokimia, dan yang keempat yaitu uji aktivitas antioksidan yang ada di dalam jahe tersebut. Terus tuh yang kelima hasil dan interpretasi itu dalam bentuk persen. Persen inhibisi yang lebih tinggi menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih kuat. IC 50 konsentrasi ekstrak yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal DPPH. Semakin rendah nilai IC 50-nya, maka semakin kuat antioksidannya. Begitu juga sebaliknya. Di dalam jurnal yang sudah kami cari, di situ metode DPPH digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan pada ekstrak jahe merah. Caranya gimana? Larutan DPPH yang awalnya berwarna ungu dicampurkan dengan ekstrak jahe merah yang mengandung senyawa fenolik dan flavonoid. Jika ekstrak tersebut memiliki kemampuan antioksidan, maka warna ungu dari DPPH itu akan berubah menjadi kuning pucat, yaitu menandakan terjadinya netralisasi radikal bebas. Selanjutnya, perubahan warna itu diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 517 nanometer. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai persen inhibisi, yaitu seberapa besar kemampuan ekstrak dalam meredam radikal bebas. Semakin tinggi persen inhibisinya, berarti semakin kuat aktivitas antioksidan yang ada di jahe tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan interpretasi data. Untuk hasilnya itu yang pertama, absorbansi menurun dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak.
Yang kedua, persen inhibisi meningkat dari 29,03% hingga 93,55%. Yang ketiga, nilai IC50 sama dengan 10,35 mikrogram per mililiter yang berarti sangat kuat. Lalu yang terakhir, vitamin C memiliki IC50 yaitu 1,785 mikrogram per mililiter yang lebih kuat. Yang dimana artinya nilai IC50 yang rendah menandakan aktivitas antioksidan sangat kuat. Semakin kecil nilai IC50, maka semakin besar kemampuan ekstrak menangkap radikal bebas. Lalu untuk interpretasi datanya yaitu yang pertama, aktivitas antioksidan jahe merah tergolong sangat kuat. Yang kedua, senyawa flavonoid dan tanin berperan dominan dalam penangkapan radikal bebas. Lalu yang ketiga, metanol efektif mengekstraksi komponen polar aktif. Dan yang terakhir, potensi jahe merah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku alami antioksidan. Hasil ini menegaskan bahwa jahe merah memiliki potensi besar sebagai sumber antioksidan alami karena kandungan flavonoid, tanin, dan saponin yang tinggi. Lalu di sini saya akan menampilkan grafik aktivitas antioksidan dari jurnal ini. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara konsentrasi dan persen inhibisi DPPH. Terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak jahe merah, semakin besar pula kemampuan menghambat radikal bebas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjutkan kepada teman saya. Berdasarkan hasil penelitian dari Rachmin Munadi dengan judul jurnal yaitu Analisis Komponen Kimia dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Rimpang Jahe, dapat disimpulkan bahwa ekstrak rimpang jahe merah mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, dan terpenoid. Hasil uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH menunjukkan nilai IC50 sebesar 10,35 mikrogram per mililiter yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Artinya, jahe merah memiliki kemampuan tinggi dalam menangkal radikal bebas. Senyawa-senyawa aktif di dalamnya berperan penting dalam mencegah kerusakan sel akibat oksidasi, sehingga berpotensi bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit degeneratif dan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam produk pangan fungsional atau obat herbal alami.